Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus bang, jernih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kali ke para narasumber kita sore hari ini, Pak Dubes kita, Pak Rizal Ramli, yang pernah menjadi dubes kita di Inggris. Ini sebelum tahun Iya, agak lalu ya. 2016 yang lalu ya, Pak Rizal ya. 2016 2020. 2024 tahun di Inggris itu ya. Kemudian ada eh, Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Hafidz. Selamat bergabung, Bu. Halo, Halo, selamat bergabung, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ini cuma mantan Komisi 1 saja ini. Kemudian insya Allah nanti di Suaranya tidak terdengar, Pak Anies. Bu Koni juga insya Allah akan bergabung. Oke, Jadi sudah. saya mengucapkan selamat bergabung dulu untuk para narasumber kita, juga teman-teman media yang ikut pada acara ini. Kita merasa perlu melanjutkan perbincangan tentang konflik di Ukraina sekarang antara Rusia dengan Ukraina, terutama karena sebagian besar kita mungkin berpikir bahwa masalah ini akan segera diselesaikan oleh Rusia, tapi kenyataannya tidak gitu. Dan ini mengkonfirmasi satu hal, bahwa tidak ada yang benar-benar mengetahui jalan pikiran Putin. Sebab secara de facto kalau kita bicara di atas kertas perimbangan kekuatan, pada dasarnya kalau ini adalah satu operasi militer dengan skala penuh bagi Rusia, mungkin Rusia bisa mengambil alih Ukraina hanya dalam beberapa hari. Cuma kenyataannya ini tidak terjadi, tapi mungkin orang berpikir bahwa ini karena kehebatan perlawanan dari Ukraina. Tapi saya mungkin berpikir terbalik gitu, karena Rusia belum menggunakan seluruh kekuatannya, dan itu berarti bahwa dia mempunyai rencana yang sampai sekarang belum dipahami orang banyak. Tapi masalah yang kemudian kita saksikan sekarang ini adalah bahwa jumlah pengungsi sudah mencapai 2 juta lebih. Ini yang diumumkan oleh PBB kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Bahwa dalam waktu 12 hari angka pengungsinya sudah menjadi 2 juta. Dan angka ini kelihatannya akan terus bertambah, dan tidak ada satupun yang bisa memprediksi, walaupun sekarang ada angka yang disebutkan di media mungkin bisa sampai 5 juta, bisa sampai 6 juta, tapi kalau kita bicara angka 5 juta, itu sama dengan Singapura kira-kira gitu ya. Artinya itu sendiri akan satu masalah sosial, masalah kemanusiaan, masalah politik yang luar biasa besarnya, dan ini berarti bahwa konflik ini tidak akan selesai dalam jangka pendek. Yang kedua, eskalasi sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia sekarang ini terus meningkat, dan yang terakhir yang diumumkan oleh Biden kemarin, ban untuk impor minyak dari Rusia. Dan dengan memasukkan nama Putin dalam daftar sanksi ini, secara pribadi, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa sanksi ini, dan ini yang disampaikan oleh Putin, ini sama dengan satu pernyataan perang bagi seluruh pihak yang menetapkan sanksi itu. Dan kita bisa mengatakan bahwa sanksi ini mendekati situasi point of no return. Ini kalau kita melihat ya, cara sanksi ini dikeluarkan dan terus-menerus mengalami eskalasi. Jadi ini eskalasi dalam sanksi ini yang menyebabkan bahwa konflik ini terutama bukan antara Rusia dengan Ukraina, dan ini yang saya sampaikan pada dialog pekan lalu, tetapi ini adalah antara Rusia dengan Barat pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah pihak-pihak yang terlibat ini jauh lebih banyak lagi. Sebenarnya dengan memasukkan international fighter ke dalam konflik ini, hal yang sama kan juga bisa dilakukan oleh Rusia.
ya kan? Dan itu berarti bahwa para pihak yang dilibatkan dalam perang ini jauh lebih banyak lagi daripada sekedar dua negara. Dan kita menyaksikan kemarin dalam pengumuman yang disampaikan oleh Biden bahwa suplai senjata terus-menerus dilakukan kepada Ukraina sampai sekarang ini oleh Amerika dan juga negara-negara Eropa. Masalahnya adalah dengan 3 faktor itu tadi, yaitu angka pengungsi yang kelihatannya yang terus bertambah dan ini akan menjadi jutaan dan tidak ada yang bisa memprediksi persisnya akan sampai di angka berapa. Dan menurut saya ini mungkin akan menjadi salah satu alasan mengapa Putin tidak segera mengambil alih Ukraina. Dia ingin menciptakan masalah yang lebih besar lagi terlebih dahulu itu. Karena menurut dia ini bukan konflik dengan Ukraina, ini konflik dengan Barat akibat ekspansi yang terus-menerus dilakukan oleh NATO. Jadi ini seperti usaha untuk mencekik dia dan ini adalah cara dia melawan cekikan dari NATO secara keamanan. Dan karena itu persoalan refugee ini, pengungsinya akan menjadi masalah bagi negara-negara yang selama ini terlibat menekan atau memojokkan Rusia. Yang ketiga, cara Barat merespon sekarang ini seperti sampai pada satu titik di mana mereka juga berpikir bahwa ini akan menjadi point of no return. Dan karena itu sampai di sini, baik dari pihak para strategis di Amerika, di Eropa maupun di Rusia sekarang ini, semua orang akhirnya mengatakan bahwa tema tentang ancaman perang nuklir bukan sama sekali di luar pembicaraan. Artinya itu harus ditanggapi secara serius, paling tidak itu yang dikatakan oleh Mike Master kemarin dalam wawancaranya di beberapa TV, bahwa itu harus dijadikan sebagai pertimbangan sangat serius. Karena eskalasi ini tidak menunjukkan ada usaha deeskalasi yang mengimbanginya, tidak ada. Nah, kemudian dengan melibatkan faktor ketiga, lebih banyak fighter yang terlibat sekarang dari berbagai negara, ini konflik yang mengalami eskalasi dari sisi para pihak yang terlibat secara langsung, secara militer di lapangan. Beberapa pertimbangan ini semuanya kira-kira bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak ada satu proyeksi jangka pendek bahwa konflik ini akan selesai. Dan kita melihat 3 kali perundingan Ukraina dengan Rusia ini nggak ada hasilnya sama sekali. Dan dengan membuat koridor humanitarian untuk para pengungsi sekarang dari Ukraina keluar dari Ukraina, ini berarti bahwa eskalasinya akan terus naik. Jadi tidak akan ada satu konflik ini tidak akan reda dalam jangka pendek dan ini akan memanjang. Dan seperti yang saya katakan, yang hancur pada mulanya di sini adalah sendi-sendi dari tatanan global yang lama. Tatanan global yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Semua mengalami disfungsi sekarang ini, sistemnya, institusinya, hubungannya semuanya mengalami disfungsi dan seperti yang saya katakan lagi, ini artinya selamat datang tatanan dunia baru. Cuma sambil itu semuanya berjalan, kita melihat residu dari konflik ini jadi kemana-mana. Impact-nya jadi kemana-mana, dan kita tidak bisa menghitung seperti yang kita lihat tadi dari apa yang di slide yang disampaikan tadi host kita, Pak Maknur, yang dari BNI, kita tidak bisa memandang resiko ekonomi kita dari sisi hubungan bilateral Indonesia-Rusia, Indonesia-Ukraina. Tapi kita punya 2 masalah besar di sini. Yang pertama adalah energi. Karena kita mengimpor minyak kira-kira sekitar 500.000 barrel per hari. Dan sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dan tentu saja ini nanti dampaknya ke sektor energi kita ini akan naik semuanya. Yang kedua adalah harga pangan, karena kita negara dengan tingkat keamanan pangan yang relatif rapuh. Kita masih mengimpor sebagian besar komponen dari sembako kita. Dan kenaikan apapun dari sektor ini pasti akan berpengaruh kepada harga-harga kita di dalam. Jadi
Di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara konfliknya ini open plot, terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan kemana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena sekarang tidak ada satu yang memegang kendali lebih besar daripada yang lainnya. Tidak Amerika memegang kendali penuh, tidak juga Eropa, tidak juga Rusia. Masing-masing mereka punya share dalam kendali ini, tetapi kendali ini yang sekarang mengalami benturan. Nah, pada sore hari ini kita mengundang narasumber kita ini yang insya Allah sangat kompeten dalam tema ini. Saya kira pengalaman Pak Rizal ini masih fresh ya. Baru 2 tahun meninggalkan Inggris dan beliau ada persis ketika isu Brexit ini sedang berlangsung ya. Lagi hangat-hangatnya tentu juga beliau bisa memberikan penjelasan di sini. Tapi Ibu Mutia ini menggabungkan antara pengalaman sebagai jurnalis dan sebagai politisi. Bu Mutia dulu pernah di Irak juga kalau nggak salah ya. Sudah terbiasa dengan konflik-konflik seperti ini. Dan insya Allah Bu Koni sebagai pengamat militer pasti bisa memberikan kita masukan lebih banyak dalam hal ini. Mudah-mudahan dialog kita sore ini insya Allah mengilhami kita semuanya supaya kita bisa memilih jalan yang lebih baik bagi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Rizal, dan juga Bu Mutia, dan yang sudah lebih dulu pamit, Bu Koni. Ini perbincangan yang luar biasa. Dan saya kira kita bisa sampai kepada beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah bahwa kita mungkin bisa sepakat bahwa perang di Ukraina ini telah menjadi faktor disrupsi paling besar secara global saat ini. Tiba-tiba kita semua berhenti bicara COVID. Iya kan? Iya, iya. Dan Eropa mengangkat semua restriksi dan prokesnya tentang COVID. Karena salah satu dampak dari bantuan Uni Eropa kepada Ukraina adalah relokasi anggaran. Dan nomenklatur yang direlokasi ini salah satunya adalah dana recovery COVID ya. Jadi tiba-tiba ini semua jadi disrupsi besar yang luar biasa. Tapi secara keseluruhan dalam 2 tahun terakhir ini kita menyaksikan setelah COVID ada krisis ekonomi dan sekarang ada perang. Jadi 3 unsur ini, COVID, ada pandemi, ada krisis ekonomi, kemudian ada perang. Ini mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini. Yaitu bahwa krisis ekonomi besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar. Apakah perang di Ukraina ini akan menjadi awal dari satu perang besar yang akhirnya nanti akan mendelete seluruh aturan-aturan lama dalam sistem ekonomi, dalam tatanan politik, dalam hubungan internasional, dan seterusnya. Inilah yang sebenarnya sedang kita saksikan sekarang. Jadi perang ini telah menjadi disrupsi dan awal dari satu perjalanan panjang konflik berskala global yang panjang dan bersifat open plot. Jadi dia punya kemungkinan terbuka. Dan saya sudah membaca banyak skenario tentang hal ini yang ditulis baik dari pihak Rusianya ataupun Amerika atau Eropa dan seterusnya. Tapi saya melihat ada satu faktor yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Putin sebagai pelaku utama dalam hal ini sangat berbeda dengan Hitler. Putin orang yang dingin, sabar. Dia bisa bekerja secara konsisten dengan perencanaannya dan tidak emosional. Bayangkan dia mengumumkan satu operasi militer berskala besar dengan dampak dan dia bisa menyampaikannya dengan sangat dingin. Kalau kita melihat film-film tentang Hitler misalnya atau pidato-pidatonya, kan kita bisa membayangkan seseorang yang mungkin bisa kita katakan memang megalomania,
dan yang sangat berapi-api. Dan ini yang membuat semua orang harus membuat perhitungan ulang. Selain itu, semua kartu yang dimiliki oleh Rusia, terutama nuklir, energi, dan yang lainnya, tidak bisa kita abaikan dalam membaca jalannya konflik ini secara keseluruhan. Jadi, karena itu saya percaya bahwa ini akan panjang dan akan terus mengalami eskalasi dan bersifat open plot. Salah satu proses yang akan terjadi dalam proses penataan ulang tata dunia baru sambil perangnya berlangsung biasanya adalah pembentukan aliansi-aliansi global baru. Proses pembentukan aliansi-aliansi global baru inilah yang sebenarnya sudah kita saksikan sebelum perang ini terjadi. Apa makna bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa? Apa makna dari pembentukan AUKUS? Kemudian Quad dan seterusnya, gitu kan. Artinya adalah kekuatan utama dunia ini, terutama Amerika, untuk mempertahankan kelanjutannya sebagai incumbent, dia menata ulang core koalisinya secara global, core aliansinya secara global. Tapi Putin kan juga tidak sendirian. Dia juga punya teman aliansi yang namanya China, juga ada Iran, dan lain sebagainya. Jadi proses pembentukan aliansi-aliansi baru ini yang sekarang tidak jelas dan semuanya masih fragile, masih rapuh, dan karena itu sangat terbuka untuk semua kemungkinan. Persoalan Indonesia dalam hal ini ada dua menurut saya, dan ini yang saya ambil juga dari semua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Begitu perang ini berlanjut, kita akan menghadapi kebakaran dalam skala yang sangat masif. Kebakaran ekonomi. Dan kira-kira tipikal kebakaran ini bukan kebakaran yang dipicu oleh meledaknya kompor atau arus listrik di satu rumah tangga. Tapi ini lebih mirip kebakaran hutan yang dipicu oleh global warming. Dan karena itu Indonesia perlu memikirkan. Sekali lagi Indonesia perlu memikirkan adanya pemadam kebakaran ekonomi dalam jangka pendek. Sebab China saja dalam ini baru-baru beberapa hari lalu mereka ada pertemuan Kongres Nasionalnya PKC ya. Mereka sudah mereduksi angka proyeksi pertumbuhannya dari yang sekitar 8 tadinya sekarang tinggal 5,5. Dan hanya ada satu alasan yang menjelaskan itu. Global environment. Lingkungan global yang sangat tidak pasti. Ini artinya begitu China mereduksi angka pertumbuhannya, saya kira kita juga akan mengalami hal hal yang sama. Dan kebakaran ekonomi dalam jangka pendek ini yang memerlukan pemadam kebakaran. Saya kira ini tantangan paling dekat bagi pemerintah dalam waktu dekat. Yang kedua tantangan Indonesia adalah bisakah kita merumuskan satu kepentingan nasional baru di tengah tarik-menarik pembentukan aliansi-aliansi global baru ini? Kalau tadi kita melihat tiga narasumber kita ini kan mungkin bukan pro Rusia atau pro ekonomi, pro Amerika dan seterusnya ya, saya kira bukan begitu ya. Tetapi kita mengangkat semuanya di atas meja ini, semua kemungkinan dalam cara kita membaca situasi, dan karena itu efek dari pembentukan aliansi-aliansi global ini salah satunya adalah tarik-menarik, dan Indonesia pasti akan terseret ke situ. Indonesia menurut saya harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek, karena begitu COVID menjadi faktor deglobalisasi paling tidak dalam 2 tahun terakhir ini, maka perang ini sekarang akan memperdalam proses deglobalisasi. Dan secara ekonomi kita semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme. Selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru kemudian kita menatap proses-proses pembentukan aliansi-aliansi baru itu tadi. Nah, saya kira dalam kasus ini secara dalam jangka pendek, sekali lagi karena ini akan panjang, dalam jangka pendek yang harus kita siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Terima kasih Pak Rizal, Bu Mutia.
Mudah-mudahan insya Allah bisa terus bergabung dalam acara-acara perbincangan yang dilakukan oleh Gelora. Acara kita ini mudah-mudahan juga menginspirasi para pengambil kebijakan, pemerintah kita, masyarakat secara umum dalam memandang masalah, dan terima kasih juga kepada teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.